Guys, kamu pernah berpikir nggak sih, apakah dunia yang kita tempati ini benar-benar dunia nyata? Ataukah ini hanyalah sebuah simulasi? Apakah kita diatur oleh dunia lain di balik dunia ini? Film ini menceritakan bagaimana dunia yang ada merupakan hanya kreasi virtual oleh dunia lain di atasnya. Bagaimana hal ini mungkin bisa terjadi? Tanpa berlama-lama, yuk kita gas tonton alur cerita film yang berjudul Level. Seorang lelaki terbangun dari tidurnya di pagi hari. Teknologi di masa ini sudah canggih, di mana AI menjadi pendamping asisten reminder yang sudah bisa tampil di cermin. Lelaki ini bernama Joe. Ia gemar membaca buku. Suatu pagi, ia pergi ke toko buku. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita yang baru masuk toko buku. Pria itu berbasa-basi dengan wanita itu. Ia bernama Ash. Percakapannya membuat wanita ini tertarik dan mengajaknya ngopi bareng. Mereka asik mengobrol bareng. Kedekatan mereka pun terus berlanjut. Pagi hari, pria ini bertemu dengan temannya, Oliver. Say hello seperti biasanya. Oliver ini ternyata bukan orang sembarangan. Siapa dia? Nanti kita bahas. Tak lama setelah itu, mereka ngedate bareng di tempat kopi di pinggir jalan. Bercakap-cakap tentang berbagai hal dengan asik. Tak disangka, Ash menyatakan cintanya ke Joe. Namun, ekspresi Ash malah sedih. Bukan karena takut ditolak, tapi karena ia ternyata bukan berasal dari dunia ini. Di sisi lain datang seorang laki-laki yang berjalan terburu-buru, bahkan menyingkirkan siapa saja yang menghalangi jalannya. Pria itu menghampiri Ash dan mendodongkan senjatanya, lalu menembak kepala wanita itu. Joe pun kaget. Ia bersedih. Ia pun segera mengejar pria tersebut. Namun ia menghilang begitu saja. Kemanakah pria itu pergi? Lalu apa maksud dari Ash yang ia sampaikan bahwa ia bukan berasal dari dunia ini? Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik subscribe dan like video ini dulu ya. Oke, sudah, mari kita lanjutkan. Pagi hari, Joe bangun dalam keadaan sedih karena kekasih hatinya telah meninggal di hadapannya kemarin. Ia melalui hari demi harinya dengan penuh kesedihan. Ia tidak bersemangat untuk makan. Ia tidak bersemangat untuk melanjutkan kehidupan. Suatu pagi, ada temannya bertamu. Ia membawakan kopi untuknya karena prihatin melihat kondisi Joe yang terpuruk ditinggal kekasihnya. Sampai kopi pun jatuh. Ia tidak peduli. Ia pun membuka sebuah kotak yang berisi pistol dan beberapa peluru. Ia pun mengisi pistol tersebut dengan penuh. Dengan kesedihan yang mendalam dan pistol di tangannya, ia pun menembakkan pistolnya ke kepalanya. Namun pistol tersebut tidak mengeluarkan pelurunya. Ia coba berkali-kali, namun peluru tersebut tidak keluar juga. Ia mencoba mengarahkannya ke tempat lain, peluru tersebut malah berhasil keluar. Ia coba mengarahkannya lagi ke dagunya, namun tidak keluar. Ia kesal lalu ia arahkan ke kaca, kaca pun pecah. Ia pun terpleset jatuh saat mendengar ada yang memanggil namanya. Suaranya mirip Ash. Ia pun jatuh, namun waktu menjadi terhenti. Ia kebingungan, ia melayang di udara. Ketika itu pun ia terbangun dari tidurnya. Ia bingung atas apa yang terjadi. Ia melihat kondisi pistolnya. Pistolnya memang seperti telah dipakai. Ia pun kebingungan dan ia pun pergi keluar rumah. Ia mendatangi Oliver. Ia menunjukkan banyak pesan untuknya dari Ash yang sudah meninggal. Namun Oliver meyakinkan mungkin itu pesan jaga-jaga saja yang telah terjadwalkan. Ia kebingungan, lalu membaca satu persatu pesan dari Ash. Pesan itu berisi video yang memberitahukan bahwa ia membutuhkan bantuan Joe. Ia pun mengambil paket yang dititipkan di toko buku itu. Ia mengambilnya dan membuka paket yang berisi catatan. Saat catatan itu dibuka, sesuatu yang aneh terjadi padanya. Pria asing melihat dia, dan dengan perintah dari sebuah tim, pria asing itu mengikuti perintah mereka. Tim itu menggerakkan orang-orang hanya dengan kendali tangannya. Pria asing membuntutinya. Ia satu lift dengannya. Joe mulai merasa aneh karena pria asing itu membuntutinya terus. Joe pun menutup pintunya dan mengambil pistol. Ia menembak ke arah pintu, namun tidak mengenainya. Dalam sekejap, tangan Joe bergerak sendiri. Joe pun menembak pria asing itu. Joe pun berkelahi dengan pria asing berikutnya. Namun lagi-lagi badan Joe bergerak sendiri dengan aneh, seolah ada yang mengaturnya. Pria asing itu pun kalah oleh Joe. Saat Joe pulang ke rumah, layar di rumahnya menampilkan sosok Ash. Joe kaget.
dengan yang nampak di depannya. Ash pun menjelaskannya. Teknologi semakin maju, bahkan dengan kemunculan AI, deep learning, dan lain-lain, membuat seorang ilmuwan perangkat lunak, Anthony Hunter, yang bekerja sama dengan perusahaan Syntec, mencoba membuat realita software menjadi seolah-olah nyata. Ia bertemu dengan berbagai ahli untuk melakukan pengkodingan yang sempurna untuk membuat kehidupan piranti lunak yang menyerupai realita ini. Percobaan pertama berhasil, membawanya ada di dalam software, dan kemudian diberikan nama Digital Universe atau disingkat DU. Ia mencoba berkali-kali mencitrakan suasana real di dalamnya, yang membuatnya menjadi CEO Syntec. Ia akhirnya memiliki dunia sendiri yang bisa ia mainkan sesukanya. Dan ternyata, Joe merupakan salah satu karakter dari Digital Universe yang ada. Joe ternyata seorang pria virtual. Digital Universe dibuat untuk menguji coba berbagai riset dan penelitian seril mungkin. Dalam perjalanan Hunter membangun dunianya ini, ternyata ada peran Oliver, temannya Joe yang sering ditemui. Oliver menghilang dari dunia nyata karena ia tidak suka terhadap perilaku Hunter. Joe menyadari pria itu adalah temannya, namun Joe tidak mengatakannya kepada Ash. Oliver dihubungi oleh Ash. Ash meminta penjelasan mengenai masalah yang ia hadapi dan bertanya mengenai Joe kepadanya. Namun, ia tidak merespon dan malah menutup koneksinya. Di samping itu, ada beberapa pasukan masuk ke dalam rumahnya, mencari keberadaan Ash. Ia pun pergi keluar rumah sembunyi-sembunyi. Drone pencari berkeliling mencari dia, namun ia berhasil lolos. Ia kembali menghubungi Oliver. Ia mengetahui keberadaan Oliver dan ia berkunjung ke rumahnya. Mereka mengobrol di sana. Ash memberitahu bahwa kelompok Hunter sekarang mengejar Ash di dunia nyata. Ash meminta bantuan Oliver untuk bisa kembali masuk ke Digital Universe untuk bertemu kembali dengan Joe, walaupun dia tahu Digital Universe adalah dunia virtual. Ia pun pergi menuju tempat rahasia. Di tempat itu, ia mulai menjalankan sistemnya. Ia pun berhasil masuk ke dalam Digital Universe. Ia pun bisa bertemu kembali dengan Joe di rumahnya. Hunter mengetahui Oliver berhasil meretas akses membantu seseorang untuk masuk ke dalam Digital Universe tanpa izin. Ash menyampaikan cintanya pada Joe. Joe bertanya balik, bagaimana mungkin ia bisa cinta pada dirinya, yang mana ia hanyalah sebuah karakter virtual dalam game. Ash pun tiba-tiba terputus koneksinya dan kembali ke dunia nyata. Ternyata Hunter memutus jaringannya dan mengejar Ash. Para pasukan diutus untuk mencari dia. Joe bertemu dengan Oliver untuk bertanya mengenai yang terjadi. Ia meminta saran apa yang bisa diperbuat untuk menolong Ash. Oliver memberinya sebuah kunci yang berisi data penting yang harus diupload oleh Joe di panel yang telah ditentukan. Ash pun dikejar oleh pasukan Hunter, ditembaki. Ia bergegas pergi dan bersembunyi. Para pasukan terus mengejarnya. Di samping itu, di Digital Universe, Joe juga diikuti pasukan Hunter. Pria tersebut berhasil dikalahkan oleh Ash. Namun, saat melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba pukulan telak mengenai kepalanya. Ia pun pingsan dan bangun di sebuah ruangan. Ternyata bersama Hunter di hadapannya. Hunter pun menemui Oliver di DU. Oliver tetap dalam posisinya yang menjadi posisi Hunter karena kekejamannya dalam mempermainkan dunia dengan eksperimen yang ia lakukan. Ternyata, tanpa diduga, ada pasukan Hunter di rumahnya. Pasukan itu melukai lehernya, sehingga ia pun kesulitan bergerak di antara dua dunia dan akhirnya meninggal di kursinya. Joe berhasil masuk ke sebuah ruangan rahasia. Di sana, ia melihat sebuah sistem yang berjalan. Ia pun mulai berinteraksi dengan sistem itu, membuat tombol peringatan di operator pun berbunyi. Akses pun terbuka untuk Joe. Ia mengambil senjata di sana. Terjadi baku tembak di antara Joe dengan pasukan Hunter. Mereka pun mati di tangan Joe. Joe masuk dalam dunia Hunter. Ia tidak dapat berbuat apa-apa, sepenuhnya dikuasai oleh Hunter. Hunter pun mulai menyiksanya dengan meningkatkan frekuensinya. Namun tidak lama, ia mengalami malfunction. Joe bisa menguasai dirinya dan menembak ke arah Hunter. Hunter pun kembali ke dunia nyata setelah kalah ditembak Joe. Ia pun berencana mereboot Digital Universe. Ia mendelete semua data Digital Universe. Proses pun terus berjalan. Ash diizinkan menelpon Joe di Digital Universe. Di samping itu, Digital Universe mulai hancur secara bertahap. Semua benda berterbangan, tubuhnya mulai error, handphonenya berubah menjadi partikel kecil. Gedung-gedung terangkat ke atas, semuanya akhirnya hancur terdelete.
Pasukannya menodongkan senjata di belakang wanita tersebut. Namun tanpa disangka-sangka, tiba-tiba Globo di sana bergerak tidak beraturan dan tiba-tiba hilang. Layar pun terbuka. Di sana ada Oliver. Hunter kebingungan atas apa yang terjadi karena ia merasa telah membunuh Oliver. Oliver menjelaskan, ini adalah level. Di balik dunia ada dunia lainnya yang mengatur. Ini merupakan level di atas level lainnya. Dan yang nampak di dunia Hunter saat itu ternyata juga bagian dari pemrograman level. Joe pun dikirim ke dunia Hunter. Joe diberikan pistol dan ia menodongkannya ke arah pasukan dan juga ke arah Hunter. Seorang pasukan berusaha menembakkan pistolnya, namun tangannya error. Erika, asisten Hunter, mengalahkannya. Bahkan Erika ini menjadi kubu dari Joe karena tidak suka terhadap perilaku Hunter. Joe pun menembaknya. Ia pun jatuh tertembak dari gedung tinggi itu. Joe dan Ash pun tinggal di dalam dunia yang sama, dunia virtual di level berikutnya. Film ini seolah menceritakan kepada kita dari manakah kita berasal. Apakah dunia ini hanyalah sebuah virtual reality? Apakah dunia kita saat ini hanyalah sebuah simulasi? Apakah ada kehidupan di balik ini semua yang mengatur kehidupan kita saat ini seperti film ini? Bagaimana menurutmu? Tuliskan jawaban kamu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa memberikan lebih banyak alur cerita film menarik lainnya. Bye-bye.